Oke, ngobrolin memori di dalam CPU ada yang namanya memori lokal gitu ya, dan juga ada memori yang di luar ya. Nah, kalau memori lokal, memori ini udah ada di dalam paketannya dalam CPU atau udah di-built-in dalam CPU, dan diperlukan untuk semua kegiatan CPU. Dan biasanya kita bahasnya adalah namanya register gitu ya. Itu memori yang ada di lokal. Sebentar saya admit dulu temannya. Oke, lanjut lagi. Yang kedua itu adalah memori internal, berada di luar CPU tapi bersifat internal terhadap sistem komputer. Diperlukan oleh CPU untuk proses eksekusi atau operasi program sehingga dapat diakses secara langsung oleh prosesor atau CPU tanpa modul perantara. Kemudian biasanya memori internal juga biasanya kita sebut memori primer atau memori utama. Dan memori internal ini biasanya menggunakan media RAM. RAM singkatannya apa? RAM singkatannya apa? Halo? Ada yang tahu RAM singkatannya? Random access memory, Bu. Oke, sip. Random access memory. Oke, sip. Oke, lanjut lagi. Kita bahas slide yang keempat. Kalau memori internal berarti kan sudah ada di dalam CPU ya, walaupun dia bersifat internal tapi ada di luar CPU. Saya bukan di luar CPU, artinya agak di luar dari motherboard gitu ya, seperti itu. Nah, itu memori internal. Sedangkan kalau memori tadi lokal itu sudah include di dalam CPU, ada register gitu ya. Jadi di dalam motherboard-nya sudah masuk gitu si register tersebut gitu. Sedangkan kalau internal yang tadi itu harus ditempelin dulu di motherboard-nya gitu. Tempelin dulu di motherboard-nya kayak ada slot yang memang bisa kita pasang gitu ya, RAM-nya tersebut gitu. Tentunya harus sesuai spek dari si slot tersebut. Karena kalau tidak sesuai berarti tidak bisa kita masukin untuk si RAM tersebut. Sebentar lagi saya admit dulu temannya. Oh, enggak ada ya. Oke, lanjut lagi. Kita bahas tentang memori eksternal. Kalau yang bersifat eksternal atau di luar CPU ini biasanya kita sebut banyak ya, seperti pakai USB mungkin ya. Kemudian ada juga yang menggunakan pita magnetik atau disk gitu kayak CD gitu. Itu masuk ke dalam memori eksternal. Dia bersifat eksternal atau di luar CPU dan tidak diperlukan di dalam proses eksekusi sehingga tidak dapat diakses secara langsung oleh prosesor atau CPU. Untuk akses memori eksternal ini oleh CPU harus melalui pengontrol modul input output. Jadi karena memang dia di luar gitu ya, dia harus ada sambungannya ke dalam modul input output gitu. Dia bisa masuk kemudian terbaca oleh CPU tersebut dan bisa ditampilkan di layar seperti itu. Sebentar saya admit dulu temannya. Oke, lanjut lagi. Jadi ini modelnya ya, ya namanya memori eksternal ada nih yang kemarin mungkin saya pernah cerita gitu ya, bentuk disket yang 5/4 floppy gitu ya. Saya pernah cerita ya di kelas kalau nggak salah, 5/4 floppy. Nah bentuknya kayak gini nih, gitu. Kalau yang disket seperti yang ini 3,5 floppy. 3/4 floppy ya yang ini. Mungkin ini di tahun 90-an masih banyak peredarannya nih. Tapi kalau sekarang mungkin sudah tergantikan dengan USB ya. Seperti itu. Oke, bentar dulu saya admit dulu temannya. Oke. Kalau yang bentuknya pita seperti ini biasanya digunakan di di handycam dan sebagainya ya, penggunaannya seperti ini.
gitu. Dia bentuknya pita, gulungan pita dan sebagainya. Kalau ini CD yang masih mungkin dekat dengan kita gitu, dia pasti ada sektor gitu ya, ada sektor-sektornya, kemudian ada track-nya untuk pembacaan dari setiap bagian di CD tersebut. Lanjut kita bahas kinerja memori. Ada 3 buah parameter kinerja sistem memori. Yang pertama kita bahas tentang waktu akses atau access time. Bagi RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Tadi kan ngobrolin memori internal ya. Ada RAM, dia itu cuman waktu yang memang dioperasikan adalah untuk baca dan tulis gitu ya. Sedangkan non-RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan mekanisme baca tulis pada lokasi tertentu gitu ya. Karena memang kayak tadi tuh si register gitu ya. Register dia mungkin masuk ke slot-slot tertentu gitu atau bagian-bagian tertentu dan dia melakukan proses baca tulis. Oke. Lanjut. Kemudian parameter yang kedua adalah waktu siklus atau cycle time. Waktu siklus adalah waktu akses ditambah dengan waktu transient hingga sinyal hilang dari saluran sinyal atau untuk menghasilkan kembali data bila data ini dibaca secara destruktif. Jadi kalau misalkan waktu berjalan dari si proses penulisan, misalnya kita sebagai user nulis gitu A, B, C gitu ya, kan itu pasti ada waktu yang memang dioperasikan untuk sampai ke layar seperti itu. Nah, itu juga ditambah dengan semua proses dari awal sampai akhir. Jadi walaupun kita ngetiknya secara destruktif, artinya secara banyak dan cepat gitu ya, itu tetap harus dihitung secara satu waktu gitu. Seperti itu. Karena dia masuk waktu transient, waktu perpindahannya hingga sinyal hilang dari saluran sinyal untuk menghasilkan kembali data bila data ini dibaca secara destruktif. Itu waktu cycle atau cycle time. Lanjut lagi, laju pemindahan atau transfer rate. Transfer rate adalah kecepatan pemindahan data ke unit memori atau ditransfer dari unit memori. Bagi RAM, transfer rate itu adalah 1 per waktu siklus. Jadi waktu siklus pembacaan dari sebuah data ya. Seperti itu di RAM. Kemudian kalau bagi non-RAM nih ada hitungannya sendiri untuk transfer rate. Kita lihat kalau untuk transfer rate non-RAM, sebentar saya admit dulu temannya. Oke, kalau transfer rate non-RAM, kita lihat di sini dia ada hitungannya. TN itu adalah waktu rata-rata untuk membaca atau menulis jumlah N bit, sama juga bahasanya adalah transfer rate-nya gitu ya. N-nya adalah jumlah bitnya, kemudian R-nya adalah kecepatan transfer dalam bit per detik. Nah, ini transfer rate-nya berarti TA ya. TA yang menjadi acuan di transfer rate ini gitu, TA. Berarti kalau untuk mencari TA berarti berapa tuh? Ini kan ini ditambah ini bagi R ya, berarti N per R itu TN dikurang N per R ya, untuk mencari si TA atau transfer rate non-RAM gitu ya. Berarti TA itu sama dengan TN dikurang N per R. Seperti itu. Ntar saya admit dulu temennya. Oke. Lanjut lagi. Nah, kita lihat hierarki memori. Unjuk kerja terbaik memori harus mampu mengikuti CPU. Semakin kecil waktu akses, semakin besar harga per bitnya. Semakin besar kapasitas, semakin kecil harga per bitnya. Kemudian semakin besar kapasitas, semakin besar waktu akses.
gitu ya. Pastinya memang kan kalau kita beli USB aja pengen isinya banyak nanti ya, berarti otomatis kita mintanya USB-nya yang kapasitasnya besar gitu ya, seperti itu. Oke, nah kita lihat hierarki memori, ada register yang untuk yang pertama, terus cache, main memory, magnetic disk, dan magnetic tape. Semakin menurun hierarki, berarti semakin ke bawah ya, penurunan harga per bitnya, kemudian peningkatan kapasitas, peningkatan waktu akses, dan penurunan frekuensi akses memori oleh CPU. Seperti itu. Oke, kalau kita lihat di sini, ini memori eksternal ya, eksternal, kemudian internal berarti register, cache, dan main memory ya. Itu yang internal. Berarti yang ini yang 2 di bawah berarti eksternal. Lanjut. Habis nih, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Jadi jangan lupa untuk ininya, perhitungan transfer rate non-RAM-nya berarti yaitu TN dikurang N per R ya. Gitu ya, karena TN itu waktu rata-rata untuk baca atau menulis jumlah N bit. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Halo? Belum. Belum ya? Cukup jelas ya? Hari ini kita cuma sebentar. Saya langsung absen aja ya. Oke, silakan on cam. Ini 2 IA